Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Tony Setiobudi. Sekarang di Indonesia ada beberapa vaksin yang digunakan untuk COVID-19. Salah satunya adalah vaksin AstraZeneca. Ini adalah vaksin temuan Oxford University di Inggris. Banyak orang yang ingin tahu bagaimana cara kerja vaksin ini, dan dengar-dengar vaksin AstraZeneca ini menggunakan virus lain untuk memasukkan vaksin. Virus apa yang digunakan dan apakah metode ini aman? Apakah virus lain itu bisa menyebabkan infeksi atau tambah bermasalah? Ada juga yang gempar tentang blood clot atau pembekuan darah setelah divaksin AstraZeneca. Hal ini sempat mengakibatkan vaksin ini dihentikan sementara di beberapa negara. Kemudian, seberapa efektif vaksin ini bisa melindungi seseorang dari infeksi COVID-19? Kelly akan kupas tuntas vaksin AstraZeneca ini dan bahas isu-isu seputar vaksin ini menurut hasil penelitian yang sudah ada. By the way, Kelly adalah mahasiswa kedokteran dari Universitas Gadjah Mada. Tapi jangan diremehkan, walaupun statusnya masih mahasiswa kedokteran, materi yang disampaikan pada forum kali ini sangat dalam dan dilakukan setelah melakukan banyak sekali riset, baca banyak sekali artikel di jurnal-jurnal medis yang sudah ada. Silakan Kelly. Baik, terima kasih Dr. Tony. Nah, berbicara mengenai vaksin, saat ini ada beberapa jenis vaksin yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia. Dan salah satunya yang akan kita bahas di video ini yaitu vaksin AstraZeneca. Vaksin ini menggunakan gen coronavirus yang dimasukkan ke dalam alat transportasi atau vektor berupa virus lain, yaitu adenovirus. Nah, apa sih adenovirus ini? Apakah berbahaya? Ini faktanya. Adenovirus adalah virus yang menyebabkan gejala-gejala flu ringan apabila meninfeksi manusia. Nah, virus adenovirus yang digunakan dalam vaksin ini adalah adenovirus dari simpanse yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa memasuki sel tubuh manusia, namun tidak bisa bereplikasi atau bertambah banyak. Oke, tiap hari kita dengarnya hanya coronavirus atau virus corona COVID-19. Mungkin banyak sekali yang nggak pernah dengar tentang adenovirus. Sekali lagi, yang perlu kita tekankan di sini adalah adenovirus yang digunakan ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak lagi dapat berkembang biak di dalam tubuh kita, tidak dapat berkembang biak dan tidak bisa menyebabkan infeksi. Jadi adenovirus yang digunakan dalam vaksin AstraZeneca ini aman, tidak dapat menyebabkan infeksi. Terus sekarang bagaimana cara vaksin ini bekerja di dalam tubuh kita? Jadi setelah vaksin ini diinjeksikan ke dalam tubuh, maka adenovirus akan mulai bergerak menuju ke inti sel yang mengandung DNA. Nah, adenovirus ini akan mendorong DNA miliknya ke dalam inti sel sehingga gen coronavirus spike protein akan bisa dikopi oleh mRNA. Nah, setelah itu mRNA akan keluar dari inti sel dan mulai terbentuklah spike protein dari coronavirus ini, sehingga sel imun tubuh mulai bereaksi. Tidak cuma itu, adenovirus ini bisa menyebabkan sel imun untuk mengeluarkan suatu sinyal yang mengundang sel imun lainnya di sekitarnya untuk juga bisa ikut bereaksi. Nah, hal inilah yang memperkuat reaksi kekebalan tubuh manusia terhadap coronavirus. Wah, luar biasa ya. Sekarang dengan teknologi-teknologi modern, kita bisa memasukkan vaksin ke dalam tubuh kita dengan berbagai cara. Termasuk dalam hal ini adalah dengan menggunakan adenovirus. Jadi adenovirus ini digunakan sebagai alat transportasi atau vektor untuk memasukkan gen DNA dari spike protein ke dalam tubuh kita. Ya, karena spike protein ini dianggap benda asing, maka sel imun tubuh kita akan bereaksi dengan meningkatkan kekebalan tubuh. Salah satunya adalah dengan membentuk antibodi. Itulah yang kita inginkan
adalah antibodi yang spesifik terhadap spike protein. Oke, sekarang kita ingin tahu nih, bagaimana vaksin AstraZeneca ini diberikan. Pemberian vaksin AstraZeneca dilakukan sebanyak 2 kali dengan jarak antar suntikan sejauh 4 minggu. Nah, hal ini ditujukan agar sistem kekebalan tubuh dapat kembali ke kondisi prima sebelum injeksi yang kedua kalinya. Nah, setelah mengalami 2 kali injeksi ini, maka tubuh akan membentuk sel-sel memori yang seperti namanya akan menyimpan memori terkait informasi mengenai COVID-19 atau coronavirus ini untuk tahun-tahun mendatang bahkan sampai beberapa dekade. Kelly, statement yang terakhir tadi mengenai memory cell yang dapat menyimpan memori mengenai coronavirus dapat bertahan selama bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade. Ini menurut saya cuman hanya hipotesis, tapi belum dibuktikan karena selama ini penelitian yang ada hanya meneliti selama beberapa bulan saja. Jadi ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan hasil penelitian yang ada. Mungkin beberapa tahun lagi kita bisa update mengenai hal ini. Oke, jadi vaksin AstraZeneca ini mirip dengan vaksin Moderna ya. Diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak 4 minggu. Kalau vaksin Sinovac jaraknya cuma 2 minggu. Diberikan juga sebanyak 2 kali. Oke, kalau kita bicara tentang vaksin, kita sering membandingkan tentang efikasi. Seberapa efektif vaksin ini dapat melindungi seseorang dari infeksi. Dalam hal ini adalah infeksi against COVID-19. Sekarang mungkin Kelly bisa jelaskan tentang efikasi dari vaksin AstraZeneca ini menurut hasil penelitian yang sudah ada. Secara mengejutkan, ditemukan bahwa vaksin AstraZeneca yang dimana suntikan pertamanya adalah low dose dan suntikan kedua adalah standard dose memiliki efikasi yang lebih tinggi yaitu sebesar 90% dibandingkan vaksin AstraZeneca yang dimana suntikan pertama dan kedua dua-duanya adalah standard dose dimana di situ efikasinya hanya sebesar 62,1%. Secara keseluruhan, vaksin AstraZeneca memiliki efikasi sebesar 70,4%. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi vaksin AstraZeneca yang disuntikkan dengan standar dose itu efikasinya hanya 62,1%. Tetapi jika dosis pertama itu lebih rendah, justru efikasinya lebih tinggi sampai mencapai 90%. Tapi dari berita yang aku baca, sebenarnya dosis yang lebih rendah itu ternyata adalah error atau kesalahan. Yang seharusnya dilakukan adalah memberikan dosis yang sama. Tapi karena kesalahan itu, maka dosis pertama lebih rendah atau hanya separuh dari dosis yang sebenarnya. Jadi tadi kalau diberikan dosis pertama dosis rendah dan dosis kedua standar, efikasinya sangat tinggi 90%, kalau diberikan keduanya dosis standar efikasinya hanya 62%. Sekarang pertanyaannya, dosis apa yang diberikan pada vaksin AstraZeneca yang kita terima? Ya, jawabannya adalah dosis standar. Dosis pertama dan kedua sama-sama dosis standar. Kenapa demikian? Karena penelitian yang dilakukan menggunakan 2 dosis standar. Jadi itulah jawabannya kenapa sekarang kita menggunakan 2 dosis standar dari AstraZeneca walaupun efikasinya lebih rendah. Saat ini banyak juga diberitakan mengenai strain atau varian baru dari COVID-19. Apakah vaksin AstraZeneca efektif terhadap varian baru ini? Nah, di sini ditemukan ada 2 strain baru COVID-19. Pertama, varian B1351 yang ditemukan di Afrika Selatan. Vaksin AstraZeneca ditemukan memiliki efikasi hanya 10,4% terhadap varian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa vaksin AstraZeneca tidak dapat melindungi dari mild to moderate COVID-19 yang disebabkan oleh varian B1351 ini.
Kedua, dalam suatu penelitian lain ditemukan juga strain B117 di Inggris sejak November 2020 tahun lalu. Nah, di sini ditemukan bahwa efikasi vaksin AstraZeneca terhadap varian ini lebih rendah, yaitu hanya sebesar 70,4% dibandingkan dengan efikasi vaksin AstraZeneca terhadap varian non-B117 ini yang mencapai 81,5%. Memang varian-varian baru ini membuat banyak orang pusing karena ada vaksin yang efektif terhadap varian tertentu, ada vaksin yang tidak efektif terhadap varian tertentu. Tentang vaksin AstraZeneca ini ternyata tidak efektif terhadap varian yang berasal dari Afrika Selatan. Tapi kalau kita bicara tentang varian dari Inggris atau B117, efikasinya masih lumayan tinggi, 70,4%. Terus sekarang bagaimana dengan efek samping dari vaksin AstraZeneca? Nah, efek samping yang ditemukan antara lain rasa nyeri di tempat injeksi, rasa demam, pegal otot, dan sakit kepala. Namun, ditemukan bahwa efek samping ini lebih banyak dialami oleh kelompok orang yang lebih muda dibandingkan kelompok orang yang lebih tua, yaitu di atas 56 tahun. Oke, sepertinya efek samping dari vaksin AstraZeneca ini tidak jauh berbeda dengan vaksin-vaksin lain, seperti Pfizer, BioNTech, Moderna, Sinovac. Jadi efek sampingnya ya itu saja. Ya, seperti yang sudah kita ketahui tentang vaksin, efek sampingnya nyeri di bagian infeksi, demam, pegel otot, sakit kepala, dan lain-lain. Tetapi ada berita yang cukup membuat kita khawatir tentang blood clot atau pembekuan darah setelah seseorang divaksin. Ya, ini juga sempat membuat vaksin AstraZeneca ini dihentikan. Tapi sekarang sudah dimulai lagi. Kalau kita lihat banyak sekali berita-berita seperti pasien meninggal setelah mendapat vaksin A, terus ternyata setelah diteliti ternyata meninggalnya bukan karena vaksin. Terus sekarang tentang blood clot atau pembekuan darah, dari berita atau jurnal artikel yang sudah Kelly baca, apakah pembekuan darah ini berhubungan dengan vaksin AstraZeneca atau tidak? Ditemukan ada 5 kasus pengumpalan darah yang dilaporkan dari 130.000 orang yang menerima vaksin AstraZeneca. Penggumpalan darah ini dilaporkan terjadi 7-10 hari setelah suntikan pertama. Dari 5 kasus yang terjadi, 4 mengalami pendarahan otak dan 3 berakibat fatal. Dalam kelima pasien yang mengalami penggumpalan darah, ditemukan mereka memiliki antibodi yang tinggi terhadap PF4 polyanion kompleks yang berikatan dengan heparin yang menyebabkan penggumpalan darah. Nah, fenomena ini disebut dengan vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa risiko kematian akibat penggumpalan darah dari vaksin AstraZeneca ini jumlahnya sangat kecil apabila dibandingkan dengan risiko kematian akibat COVID-19. Oleh karena itu, banyak negara-negara, misalnya negara-negara di Eropa seperti Prancis dan Jerman dan juga Indonesia, sudah kembali menggunakan vaksin AstraZeneca. Oke, kesimpulan ini sangat penting. Jadi, walaupun blood clot atau pembekuan darah ini bisa berakibat fatal dan sudah dibuktikan berhubungan dengan vaksin AstraZeneca, tapi kemungkinan atau risiko meninggal karena blood clot setelah divaksin AstraZeneca ini lebih rendah atau jauh lebih rendah dibanding dengan risiko kematian akibat terkena infeksi COVID-19. Semoga video ini dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Semoga dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.